Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setiautomo di sini saya akan membahas tanya jawab dari pekan lalu tanggal 7 sampai 8 Oktober 2020 di kelas PMKR 11 TKRO 6 YPT 1 Purbalingga. Oke, langsung saja bahas jawabannya. Apakah banyak yang betul ataukah ada yang salah-salah? Kemudian nanti ada buku rujukan yang mudah-mudahan dapat menjawab apa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya diberi kesempatan dan kelancaran untuk membahas buku tersebut. Oke, lanjut dulu ke membahas jawaban. Ini dari hari Rabu Kamis lalu ada siswa yang menjawab 20 tanggapan dari soal 1 sampai 6, dan nomor 5 sampai 6 ini cuma ada 11 tanggapan. Nomor 1 yaitu komponen yang berfungsi mengalirkan bahan bakar dari dalam tangki ke injektor adalah, jadi ini kata-katanya cluenya adalah dari dalam tangki ke injektor. Jadi awal mula bensin kan dari tangki bisa mengarah ke injektor, itu dibantu oleh apa gitu. Ada yang jawab 1 pompa bahan bakar, ada yang menjawab delivery pipe 30%, ada yang menjawab pengatur tekanan bahan bakar. Yang jawaban yang betul adalah pompa bahan bakar. 35%, ya betul. Kemudian yang mengatur pengembalian bensin ke tangki ketika kelebihan tekanan bahan bakar adalah, di sini ada cluenya yaitu mengatur pengembalian bensin. Jadi bensin yang diantar ke injektor kalau ketekanannya udah berlebih itu akan dikembalikan ke tangki. Nah, komponen apa tersebut? Ada yang jawab full pump, salah, bukan full pump. 35% pressure regulator, betul. Di situ dari katanya sendiri regulator mengatur tekanan sesuai standarnya. Misalnya kalau ada yang 3,5 bar, ada juga yang 2,5 bar, mengikuti dari servis manual masing-masing ya, itu ada di berapa standarnya. Dan perlu diketahui kelengkapan pressure regulatornya itu ada di bagian mesin atau ada yang di pompa. Pastikan tahu konstruksinya dan spesifikasinya berapa. 3 komponen yang berfungsi untuk menaikkan putaran mesin injeksi saat AC dinyalakan adalah, ini ada yang dilengkapi idle air control valve, ini khususnya untuk mobil yang dilengkapi itu. Jadi yang berfungsi tersebut adalah idle air control valve. Dia saat AC menaikkan RPM, membantu sebagai aktuator menaikkan RPM dengan cara menambah angin yang masuk ke intake manifold dan silinder. Setelah menambah angin, tentunya komputer pun, ini kan mobil EV, komputer pun mengatur juga bensin sesuai parameter atau angka yang dibutuhkan. Ada yang menjawab mass airflow sensor, itu bukan, itu kan untuk sensor udara yang melewati
corong udara. VVTE bukan, VVTE itu yang mengontrol pergerakan maju mundur dari timingnya camshaft. Komponen yang mendeteksi aliran udara pada corong udara tersebut sebelum katup throttle adalah katup throttle itu kan untuk membuka dan menutup, untuk menyensor pembukaan dan penutupan throttle. Jadi jawabannya bukan itu. Ini kan fungsinya untuk mendeteksi aliran udara. Jadi yang berfungsi adalah mass airflow. Dari kata-katanya airflow itu adalah aliran udara, sensor. CMP itu camshaft untuk menyensor putaran camshaft. Throttle motor itu jika ada yang dilengkapi throttle-nya ada motornya, yang bukan tipe kawat, throttle-nya yaitu pakai throttle motor itu. Kemudian apa saja perawatan baterai yang kalian ketahui? Perawatan baterai kita bacakan, ada yang memeriksa jumlah elektrolit aki, memeriksa terminal aki, memanaskan mobil untuk menjaga voltage-nya tetap ready terus, kemudian memeriksa sistem pengisian, betul, menghidupkan mesin saat tidak ada beban, tune up secara rutin, memeriksa kualitas aki. Di sini pertanyaan yang saya maksud adalah tentang baterai fisik sendiri. Di dalam baterai itu atau di luar baterai apa-apa yang diperiksa. Memeriksa jumlah elektrolit aki, betul, levelnya di antara upper dan lower. Memeriksa terminal aki dari kerak ataupun dari kendor, atau dari kualitas terminalnya bagus atau tidak. Kemudian memanaskan mobil, memeriksa sistem pengisian, menghidupkan mesin saat tidak ada beban. Ya, di antara itu sudah cukup banyak yang betul. Apa saja yang diperiksa dalam perawatan berkala pada EV? Di jarak tempuh mobil baru 1000 km. Di sini yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah mobil Daihatsu Sigra yang punya sekolahan. Yang di bagian mesin saja yang kita bahas, yaitu langsung saja saya kasih fotonya. Periksa semua tali kipas, periksa oli mesin, levelnya, kekentalannya, dan kualitasnya masih bagus atau tidak. Periksa sistem pendingin dan persambungannya, periksa cairan pendingin mesin, periksa baterai, kemudian periksa saringan udara. Itulah 6 item ketika 1000 km. Oke, dari pembahasan pertanyaan tentang EV di atas, saya rasa ini masih cukup banyak yang belum paham, jadi perlu mudah-mudahan nanti di kedepannya pembahasan lebih lanjut tentang EV supaya kalian dapat mengerti cara merawatnya dan dapat melakukan servis berkala dengan tepat. Nah, mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya kita dapat mempelajari buku seperti ini, rujukan saya. Ini adalah buku-buku. Mari kita simak.
Ini buku TCCS step 3. Ini buku engine group step 2. Membahas mesin bensin, fuel system, emission control, dan di situ ada EV. Dan ini step 1 yang dasar-dasarnya. Di sini ada juga yang membahas mesin. Di sini juga menyinggung dasar-dasar mesin, berikut juga EV. Oke. Mudah-mudahan di lain kesempatan berikutnya kita dapat membahas itu supaya kalian dapat memahami tentang EV dan dapat merawatnya, juga bisa melakukan perawatan berkala EV dengan tepat. Oke, itu aja pembahasan tanya jawab dari soal pekan lalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.